Sore ya. Iya, saya Tirsa. Saya anak Fakultas Kedokteran di UI. Nah, pertama kali itu saya kira-kira bulan Desember ya. Desember lagi musim-musim ujian. Tiba-tiba saya mengalami tremor di tangan kiri saya. Tremornya itu sampai nggak bisa nulis. Kan kalau ujian itu kan ngebuletin. Kayak kok tremor. Orang bilang, kamu stres kali. Apa kurang gimana vitamin sarafnya? Minum-minum obat vitamin saraf. Kok nggak ada efeknya? Kayak gitu sampai ke dokter di RSCM. Kayak ditanya-tanya juga ini itu. Kayak nggak ada apa-apa. Terus habis itu diputuskan untuk MRI. Nah sebelum MRI, tiba-tiba malamnya itu saya kan panas, lagi flu. Tiba-tiba saya itu kayak nggak sadarkan diri, terus langsung bawa teman-teman ke rumah sakit semuanya. Nah pas di rumah sakit itu, besoknya kan pindah rumah sakit lagi. Besoknya setelah itu saya itu nggak bisa jalan normal, kayak benar-benar movementnya itu nggak bagus banget, seperti robot yang jalan kayak gitu. Terus pokoknya robot banget. Terus kalau makan sampai tangannya itu menggelupar-gelupar, awal-awalnya kayak gitu. Nah dicurigainya apa ini virus atau apa. Jadi di otaknya itu dibilang ada sesuatu masakistik kayak gitu. Pokoknya benar-benarnya gitu. Awalnya dibilang tumor kali kayak gitu. Nah tapi setelah berkali-kali sampai waktu itu saya itu 3 kali di MRI. Nah 1 kali MRI kan mikirnya juga udah berapa duit. Sampai dokternya tuh bilang MRI lagi, coba lagi kayak gitu. Nah udah terus dicoba, keputusan akhir dia bilang ini MS kayaknya, namanya multiple sclerosis. Nah supaya ditahu, multiple sclerosis itu suatu penyakit saraf, itu penyakit degeneratif, jadi penurunan. Nah ada tipe-tipenya. Jadi ada yang tiba-tiba bisa naik sekali, tiba-tiba hilang, tiba-tiba bisa atau yang tiba-tiba progresif kayak gitu. Ada yang relapse, ada remisi lagi kayak gitu. Dan itu jadi tergantung. Nah itu mengganggu sistem saraf. Jadi kan sistem saraf pusat. Nah sistem saraf pusat itu ntar dia ngatur semua macam-macam. Nah obatnya itu ada dua. Kalau setiap kambuh dikasih kortikosteroid juga. Nah kalau mungkin rutin kan kayak permanen kortikosteroidnya. Tapi kalau dia itu misalnya tiba-tiba kambuh, dalam 3 hari pertama itu harus dikasih 1000 mg. Nah orang aja kalau misalnya orang asma minumnya 4 mg kayak gitu kan. Tapi sehari misalnya 4 mg apa 12. Tapi waktu itu saya itu harus injeksi langsung 1000 mg bolus kayak gitu. Nah itu akan menyebabkan Cushing syndrome. Nah Cushing syndrome itu yang dibilang Ruti tadi, yaitu nanti mukanya bisa berbulu, jadi kayak gendut banget. Terus pokoknya beda banget dengan yang biasanya. Nah seperti itu. Nah setelah itu tiba-tiba kan saya sembuh. Oh iya bagus berarti sembuh. Nah awalnya mungkin hanya virus, infeksi virus. Nah tapi akhirnya saya mengalami lagi tiba-tiba kok kabur lagi. Jadi kalau kambuhnya itu yang paling khasnya itu biasa ngelihat 2, tiba-tiba double, terus tremor tangannya, terus susah nelan kayak gitu. Semuanya ada gejala-gejalanya. Nah setelah itu bulan Desember akhirnya memutuskan buat suntik interferon. Jadi selain kortikosteroid tadi ada namanya obat yaitu interferon. Nah satu interferon itu 1,3 juta. Nah itu 1 minggu harus 3 kali. Terus itu bukan obat, jadi dia hanya meningkatkan kualitas hidup. Nah pembuktian itu hanya 30% bagus, tapi itu kayak hanya meningkatkan kualitas hidup doang. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Cuman ya kalau orang mau berkemampuan untuk membelinya ya silakan kayak gitu. Jadi setiap seminggu sekali itu saya bolak-balik harus ke Siloam, karena di Siloam kan seminggu sekali sekalian kontrol sama dokternya kayak gitu. Jadi udah akrab banget sama rumah sakitnya. Nah terus habis itu kan relapse tuh. Nah ketemu Ruti. Waktu itu bingung kok Ruti sama mamanya dan Tante Siska semuanya datang kayak ini ada namanya Justoni. Nah awalnya bilang biasanya sih orang sakit emang kayak gini kayak gitu kan. Tapi maksud aku apa ini benar apa enggak. Nah udah terus habis itu dokternya bilang aduh jangan asam ntar sakitnya ke lambung kayak gitu. Pokoknya macam-macam banyak dibilang gitu. Nah awalnya coba doang, kayak itu anggapnya multivitamin, kayak wah ada perubahan juga, tapi tetap concern ke obat dari dokter. Nah mikirnya kan kayak gitu. Terus habis itu kambuh lagi kemarin, sampai kalau minusnya matanya itu bisa sampai 10 sampai 12 kayak gitu.
Nah, jadi waktu kambuh sampai kambuh itu rutin memang bawa noninya, diminum juga sedikit, tapi habis itu dibilang nggak boleh sama sekali. Jadi dokternya bilang nggak boleh macam-macam kayak gitu. Ya udah kayak jadi semua stok noni disimpan kayak gitu istilahnya. Nah udah pas gitu kan kejadiannya ke Singapura, soalnya nggak ada perubahan, jadi ditanya minta second opinion di sana. Terus balik, nah baliknya itu kan otomatis karena yang tadi itu kan tubuhku itu jadi gemuk banget, jadi 1 minggu naik 10 kg. Udahlah kayak, aduh capek banget. Terus aku tetap bilang sama dosenku, aku mau kuliah dok, kayak gitu. Kayak dokternya bilang nggak bisa. Terus aku udah mikir, aduh iya harus pakai kursi roda, kayak gitu kan. Temen-temenku udah yang bilang, kita yang ituin. Tapi aku mikir, wah aku mau jadi dokter, tapi masa aku jadi dokter terus aku juga dituntun gitu sama temanku, itu kayak impossible banget kan. Aduh gimana, tapi akhirnya aku coba latihan-latihan gitu. Itu kan kuliahnya diskusi kan, semester ini untungnya enak banget. Jadi satu hari itu diskusi hanya 2 jam, yang harus ada dosennya, selebihnya terserah. Tapi 2 jam itu setelah itu kan orang bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa, saya kayak pulang langsung tidur, itu capek banget, mana ujiannya lumayan berat. Nah di situ saya mulai rutin minum yang stok-stok noni yang ada, kayak kan orang tua aku nggak ada atau apa-apa gitu, udah terus minum rutin. Nah saya nggak sadari ternyata kayak sebenarnya itu tremornya udah mulai berkurang banget, terus jalannya itu udah lebih baik dan bahkan udah sangat lebih baik. Terus kadang-kadang kan tiba-tiba biasa kambuh, kabut itu frekuensinya emang akhir-akhir ini udah sangat menurun dan saya nggak menyadari itu. Terus kayak semuanya itu teratur, lebih enak. Jadi setiap ujian malamnya, malam pas ujian itu kan harus begadang tuh, misalnya sampai, pokoknya saya selama sakit saya sudah menerapkan harus jam 12 udah tidur apa jam 1 kayak gitu. Jadi minum dulu, terus pagi sebelum ujian minum dulu, kayak itu enak banget. Dan maksudnya kalau yang tremor-tremornya sekarang kayak ke dosennya nggak perlu minta belas kasihan dalam tanda kutip untuk supaya esai doang, maksudnya hanya di silang-silang, jadi bulat-bulatinnya udah bisa, udah sangat-sangat baik. Jadi maksudnya saya ngerasain, saya ngalangin. Mama tiba-tiba lagi barusan ada temennya katanya nawarin ini bagus apa, tapi saya bilang, mah kok pakai noni itu lebih baik rasanya. Maksudnya ya kita ngalamin sendiri, kalau kita ngalamin kita sembuh, kita tahu yang mana yang bisa dipercaya. Kemarin flu minum obat antibiotik ganti berapa macam kayak gitu, terus saya pesan sama Ruti kan waktu itu habis, jadi kayak yang ada masa vakum seminggu lebih itu kan, aduh flu udah ganti-ganti antibiotik udah ratusan ribu, minum noni hanya sekali minum, abis itu yang kedua kali udah hilang gitu, udah enakan banget. Saya bingung kok kayak gini, kayak gitu. Jadi akhirnya saya suruh mama bawa pulang noni yang di facility kemarin buat papa di Palu, kayak gitu. Ya sekian, terima kasih.